Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Sabtu Sunyi pada malam hari ini. Saat ketakutan mencekam, saat kehilangan menusuk rasa, saat harapan pupus karena kematian, sangat pedih dan menyakitkan. Kebersamaan itu sudah tidak ada lagi. Semuanya hilang, habis, lenyap dalam seketika. Masih adakah harapan? Atau apakah ini akhir dari semuanya? Kita bangkit berdiri. Tak terperi, air mata bercucuran, putra tunggal Bapaknya kini dikuburkan. Manusia dosa mula yang menyebabkan ini, semestinya kamulah yang ramah di sini. Terbaringlah di kuburnya yang mati pada salib, agar kurnia Firdaus diberi kembali. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagimu, Tuhan besertamu.
Salam bagimu juga. Jemaat Tuhan, saat ini kita mengenang tubuh Yesus yang dibaringkan dalam kubur. Ia telah turun ke dalam kerajaan maut untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Mari dalam kerendahan hati kita datang pada Tuhan memohon belas kasih dan ampunan-Nya. Tuhan, kami mengaku bahwa dalam hidup anugerah-Mu, terkadang kami meragukan kuasa-Mu. Kami lebih yakin pada kekuatan kami sendiri untuk mencapai keinginan kami. Tuhan, kami sering tidak menghargai sesama kami, sombong, menfitnah, karena kami merasa lebih baik dari orang lain. Kasihani kami ya Tuhan. Kami sering melukai hati sesama kami melalui tindakan dan perkataan. Kasihani kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Yesusku juru selamatku, Tuhanku, halisku, harapanku dan perisai perlindunganku. Hidupku senduh dan hatiku dah pilu, Tuhanku Yesusku serahkan.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru, pertama Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial. Diambil dari Mazmur 31 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-15 sampai 16. Saya menggunakan Alkitab edisi lama. Saya akan membacakan ayatnya yang keluar dan Bapak Ibu akan membacakan ayatnya yang ke dalam. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Berikanlah Tuhan kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ayatnya yang ke-15. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Ratapan 3 ayat 1 sampai 9 dan 19 sampai 24. Ratapan 3 ayat 1 sampai 9 dan 19
ayat 24. Pembacaan yang berikut pertama Petrus 4 ayat 1 sampai 8. Pertama Petrus 4 ayat 1 sampai 8. Dan pembacaan Injil menurut Matius 27 ayat 57 sampai 66. Injil menurut Matius 27 ayat 57 sampai 66. Kita berdoa. Di heningnya malam ini Tuhan, kami datang menaikkan syukur karena kasih karunia-Mu. Kami dilayakkan untuk menyembah-Mu dalam ibadah Sabtu Sunyi saat ini, mengenang saat-saat Tuhan kami Yesus Kristus harus menjalani maut untuk menebus hutang dosa kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak hanya sekedar datang dalam suasana hening saat ini, tapi sungguh-sungguh kami mengalami dan kami tahu menghargai kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan karena itu kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk memahami dengan baik firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita diambil dari Ratapan 3 ayat yang pertama sampai ke-9, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-19 sampai 24. Saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Firman Tuhan di bawah judul Penghiburan dalam Penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya. Ia menggiring dan membuat aku berjalan dalam kegelapan dan bukan dalam terang. Sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia membuat daging dan kulitku menyusut. Tulang-tulangku diremukkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia membangun pagar sekelilingku, sehingga aku tak bisa keluar. Ia memperberat rantaiku. Walaupun aku berteriak dan menjerit minta tolong, dibungkamnya doaku. Ia merintangi jalanku dengan batu saya ulangi. Ia merintangi jalanku dengan batu yang dipotong dan menjadikan jalan setapakku tak terlalui. Ayatnya yang ke-19.
Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linan yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di Bukit Batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena, Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia."
lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia orang yang mendengar dan melakukan dengan setia firman Tuhan dalam hidupnya. Ure sumangat Puang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam suasana hening dan teduhnya malam ini, di sini kita sedang memperingati saat di mana Yesus telah melewati salib dan ia mati, dikuburkan. Sabtu Sunyi tidak hanya diungkapkan dalam keheningan dan kesedihan, tetapi ini adalah saat untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas pengorbanan Kristus yang mencapai puncaknya dengan kematian dan penguburan. Sabtu Sunyi itu berada di antara Jumat yang penuh dengan derita dan Minggu yang penuh dengan kegembiraan. Sabtu Sunyi ada di antara kematian dan kebangkitan Yesus. Kitab Ratapan itu menjadi bahan utama untuk kita renungkan saat ini dan kita ada di bawah sorotan tema Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau ditanyakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah harta yang paling berharga dalam hidupmu? Pasti akan ada beragam jawaban. Kalau harta itu yang dimaksudkan bersifat duniawi, kita akan memunculkan jawaban terkait dengan materi, bisa juga kedudukan atau jabatan, bisa juga keturunan atau anak cucu. Tetapi yang pasti kita tahu adalah yang dipandang dan yang dinilai berharga dalam hidup ini yang sifatnya duniawi adalah fana. Tidak ada yang abadi. Tidak ada satupun yang abadi dalam dunia ini. Yang abadi itu siapa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Hanya satu, Tuhan. Sehingga tepatlah dan sangat mendasar kalau Yeremia dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Kalau dikatakan Tuhan adalah bagianku, apa artinya ini?
Tuhan adalah bagianku punya beberapa arti. Bisa diartikan Tuhan adalah warisanku, Tuhan adalah milik pusakaku, Tuhan adalah hartaku. Tuhan adalah bagianku. Bisa juga Tuhan adalah warisanku, Tuhan adalah milik pusakaku, Tuhan adalah hartaku. Jika umat sungguh-sungguh mengalami betapa besarnya kasih Allah dalam hidupnya, sama seperti yang dikatakan oleh Yeremia dalam bacaan kita di ratapan ayat 22 sampai 23, katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kalau umat sungguh-sungguh mengalami bagaimana kasih setia Tuhan yang selalu baru di kehidupannya, bahwa hanya Tuhan yang abadi, yang kekal, maka sama seperti Yeremia, kita pun mengatakan Tuhan adalah bagianku. Maka seharusnya dalam pengakuan iman kita, kita pun mengatakan Tuhan adalah hartaku yang lebih daripada segala-galanya. Jika Allah menjadi harta yang berharga, kalau Allah menjadi harta yang berharga, kalau Tuhan adalah bagianku, maka apa yang harus orang percaya lakukan? Yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya adalah menjaga. Merawat hubungannya dengan Allah. Sama halnya dengan menjaga harta, benda yang sangat berharga. Sebenarnya kita harus lebih lagi menjaga. Kalau sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, pasti kita rawat dengan baik. Pasti kita jaga supaya jangan rusak. Sementara benda itu tidak kekal. Seharusnya kalau kita jadikan Tuhan itu harta, yang mana harta yang abadi, itu harus dijaga dengan baik, harus dirawat. Merawat, menjaga hubungan kita dengan Allah supaya jangan rusak. Tapi bagaimana dengan kenyataannya? Dalam kenyataannya, kita lebih banyak waktu kita menjaga dan merawat harta dunia ketimbang kita menjaga dan merawat hubungan kita dengan Tuhan. Padahal yang di dunia ini akan hilang, akan binasa, akan habis. Banyak waktu kita merawat dan menjaga hal-hal yang fana. Nanti ketika kita terbentur dengan masalah, nanti kalau kita sudah kehilangan segala-galanya, di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru kita cari Tuhan. Bacaan utama kita Yeremia 3 ayat 1-9 dan 19 ayat 24. Di sini kita menemukan bagaimana Yeremia secara pribadi dan juga mewakili umat Tuhan sedang meratapi situasi dan kondisi terburuk yang dialami umat Allah. Manakala Yerusalem, negeri mereka itu dilululantakkan oleh musuh. Kehancuran kota, bait suci dengan kemegahan yang menjadi kebanggaan umat Israel, menjadi pusat kehidupan umat pilihan, hancur.
sangat memalukan bagi umat Israel. Yang dibanggakan sudah hancur, dilululantakkan. Pasti sulit diterima oleh umat, sulit dimengerti. Dan terlebih lagi setelah dihancurkan, mereka dibuang jauh ke Babel. Hati yang diselimuti duka, tak terkatakan. Ini seringkali membuat orang bertanya, mengapa Tuhan biarkan umatnya? Bukankah mereka itu adalah umat pilihan? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan biarkan umatnya dipermalukan? Kenapa Tuhan biarkan umatnya menderita? Dalam situasi yang amat tertekan, umat menangis dan meratap. Mereka teringat bahwa dulu mereka punya kebanggaan. Dulu mereka jaya, punya harta. Tapi saat ini hancur. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang dapat mereka harapkan. Dalam situasi itulah, maka Yeremia menemukan jawaban dari segalanya. Memang tidak ada yang bisa diharapkan. Hanya ada yang satu bisa diharapkan, yaitu Tuhan. Dari segalanya yang sangat berharga di dalam dunia ini, ternyata warisan satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Tuhan. Ayat 24 katakan, Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Hanya Tuhan yang bisa diharapkan. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, hanya Tuhan yang abadi. Di dalam Dia ada jaminan dan kepastian, karena kasih-Nya begitu besar. Sudah terbukti, kasih yang besar memberikan nyawanya. Masihkah kita akan meragukan? Bukankah dengan demikian seharusnya kita pun katakan, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah hartaku, milik pusakaku. Tuhan adalah warisanku. Kepastian ini yang diimani oleh Yusuf dari Arimatea dalam pembacaan Injil tadi. Sehingga Yusuf yang juga tergolong pemimpin pada saat itu, seorang kaya. Dia rela, dia tidak takut untuk menerima resiko. Ketika ia meminta mayat Yesus untuk dimakamkan secara wajar. Karena bagi pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu tidak pantas Yesus dimakamkan secara wajar karena Yesus adalah penyesat bagi mereka. Tapi Yusuf dari Arimatea mau tanggung resiko, kendati dia harus kehilangan segala-galanya. Dia datang meminta mayat Yesus untuk dia makamkan secara wajar. Resiko bahwa Yusuf Arimatea bisa kehilangan segala-galanya. Karena saat itu dia juga tergolong pemimpin. Bisa kehilangan segala-galanya. Di sini kita melihat bagaimana Yusuf dari Arimatea melihat bahwa walaupun dia kehilangan segala-galanya, tapi dia sudah menerima harta yang sangat berharga, yaitu Yesus. Bagi Yusuf dari Arimatea, Yesuslah yang paling berharga dalam hidupnya.
sehingga dia tidak takut kehilangan apapun, nyawa sekalipun. Dia tidak takut. Berbeda dengan kebanyakan orang yang dengan enteng mengkhianati, menyangkali Yesus, murtad hanya karena tidak mau berhadapan dengan penderitaan. Banyak orang yang berkhianat meninggalkan Yesus hanya karena harta, jabatan, cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, padahal kita mau diingatkan, segala bentuk kesenangan hidup di dalam dunia ini fana. Fana, tidak ada yang abadi. Warisan yang abadi, yang kekal itu Tuhan dan kerajaannya. Yusuf dari Arimatea memilih itu. Sekali lagi pergi meminta mayat Yesus untuk dimakamkan. Walaupun untuk tindakannya ini dia harus menanggung nyawanya sekalipun. Tapi Yusuf sudah sangat yakin bahwa pilihan dan tindakannya itu tepat. Karena Yesus adalah warisan, karena Yesus adalah bagian hidupnya untuk bisa menikmati keabadian, untuk bisa menikmati kerajaan sorga. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita saat ini? Adakah kita pun mengatakan dan mengimani dengan sungguh bahwa Tuhan atau Yesus Kristus adalah bagianku? Kalau benar, maka seharusnya kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita terjaga, terawat dengan baik, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak akan gentar. Kendati pun untuk keputusan iman kita, terkadang kita harus menghadapi penghinaan, kita tidak diperhitungkan, kita harus menghadapi penderitaan, tapi jauh di balik penderitaan yang kita alami, karena iman kita tahu, karena Tuhan adalah bagianku, maka di mana Tuhan berada, aku pun nanti juga berada. Aku pun akan berada. Banyak orang dalam hidup ini karena tidak menjaga dengan baik, tidak merawat dengan baik relasinya dengan Tuhan, maka ketika dia berhadapan dengan pergumulan hidup, seakan-akan dunia sudah berakhir. Ya, seakan-akan dunia sudah berakhir. Kenapa? Karena dia menggantungkan hidupnya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan bagianku, masih ada Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu menjadi baik dan indah. Amin, Bapak Ibu. Iya. Kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang mengambil jalan pintas karena menghadapi realita atau kenyataan penderitaan dalam hidup ini, ya karena dia gantungkan hidupnya kepada harta dunia. Sehingga ketika segala-galanya hilang, dia katakan bahwa dunia sudah berakhir. Kalau kita sebagai orang percaya yang mengatakan Tuhan adalah bagianku, apapun yang terjadi dalam hidupku, saya masih punya Tuhan. Walaupun kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi, saya masih punya Tuhan yang bisa mengubahkan segalanya menjadi baik. Firman Tuhan katakan, apa gunanya kita memiliki segalanya dalam dunia ini,
tapi kita kehilangan tempat di sorga. Dan karena itu supaya jangan kehilangan tempat di sorga, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah harta, Tuhan adalah warisanku. Dan karena itu sekali lagi, jaga dengan baik, rawat dengan baik. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Tuhan adalah bagianku. Ungkapan iman yang harus terhayati terus dalam hidup ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada Tuhan yang memberikan kita kemampuan dan sanggup untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Dan kita akan dituntun firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Apakah yang kau lakukan? PKJ 213. Bila duka
Kita berdoa. Bapa, betapa beratnya, besarnya dosa kami yang membuat Yesus harus menjalani salib. Dia harus melewati maut. Membuktikan betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk menghayati kasih setia Tuhan, sehingga kami pun mengatakan dalam keyakinan yang sungguh, Tuhan adalah bagianku. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus dan ubahkan kami. Untuk kami tidak lagi hanya berpusat pada dunia ini, tapi kami berpusat pada bagianku, pada bagian kami yaitu Tuhan yang kekal dan abadi. Tuhan adalah bagianku, semakin menguatkan kami. Kalaupun kami harus berhadapan dengan penderitaan, kalaupun kami kehilangan banyak hal, Tuhan adalah bagianku, menjaminkan kehidupan yang lebih baik, abadi dan kekal. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu yang datang di saat kami menyembah-Mu dalam ibadah Sabtu Sunyi saat ini. Kami bersyukur Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan. Kuduskan tanda syukur kami Tuhan, berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajarlah kami Tuhan menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam kehidupan keluarga, diberkati di setiap usaha dan kerja. Jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, yang terbaring di rumah dan di rumah sakit, yang sedang dalam proses pemulihan, juga mungkin ada bersama-sama dengan kami beribadah saat ini. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan Tuhan. Yang bergumul, kuatkan iman mereka. Tuhan adalah bagianku untuk tidak menyerah dengan keadaan, karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami, yang kuasanya melampaui segalanya, yang sanggup untuk memberikan jalan keluar dan memberikan yang terbaik. Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang mengalami sukacita, diberkati, disempurnakan sukacita mereka dalam berbagai bentuk sukacita yang dialami. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, panitia atau tim yang sedang mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Berikan kami hikmat Tuhan, sehati sepikir menata dan melaksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, persekutuan terbangun dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Jemaat-Mu Tuhan yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, kuatkan iman mereka untuk tidak menyerah, tapi bertekun di dalam Tuhan, karena meyakini bahwa waktu Tuhan pasti tiba untuk memberikan yang terbaik. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan,
sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk selalu melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikan hikmat menjalankan roda pemerintahan. Mendoakan untuk ibadah raya Minggu besok yang dirangkaikan dengan perayaan Paskah, yang kalau Tuhan berkenan jemaat Tuhan akan melaksanakan di jam 6 pagi besok. Tuhan berkati persiapan-persiapan para hamba-hamba Tuhan, persiapan-persiapan yang sedang dilakukan oleh tim HRG. Dan kami memohon Tuhan, berikan kami cuaca yang bisa mendukung supaya jalannya ibadah besok dapat berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Seusai rangkaian ibadah Sabtu Sunyi di sini, ketika kami kembali ke rumah masing-masing, mohon penyertaan-Mu Tuhan untuk kami tiba dengan selamat. Dalam istirahat kami memohon pemeliharaan Tuhan melewati malam ini, menyambut hari yang baru yang Tuhan kuduskan esok untuk menyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Dialah jaminan hidup kita. Arahkan hati pikiranmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Mohon kesabaran kita sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat untuk kegiatan-kegiatan kita besok dan beberapa hari ke depan.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Sabtu Sunyi dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah Hari Sabtu Sunyi saat ini. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta di dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Warta kita adalah terkait dengan kegiatan esok Paskah pada hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 6 pagi bertempat di halaman parkir Gereja Toraja Jemaat Keramat. Dimohon untuk membawa alas duduk, tikar dari rumah masing-masing. Jangan lupa bekalnya juga dibawa ya. Kemudian kegiatan PWGT berbagi takjil di bulan Ramadan akan dilakukan pada tanggal 2 April 2024. Ini hari Selasa. Demikian penekanan warta jemaat kita. Terima kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi Harap Akan Tuhan. Ibadah kita, silakan duduk dan mengambil saat teduh.
Bapak Ibu paduan suara jemaat boleh tinggal latihan dulu ya. Halo paduan suara jemaat, kita mau latihan sebentar aja.